Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Abdul di kelas 8D akan menjelaskan apa saja yang sudah saya baca seminggu ini. Buku yang saya baca judulnya adalah Petunjuk Praktis Budidaya Kentang. Pembuatnya adalah Dr. Hendro Sunarjono. Ya. Ini adalah buku literasi yang suka saya pakai untuk membaca. Yang sudah saya baca selama seminggu ini adalah yang pertama, saya sudah membaca kalau kentang atau kumeli merupakan tanaman sayuran yang sangat penting bagi petani dataran tinggi atau daerah pegunungan. Selain mendatangkan penghasilan yang lebih baik daripada jenis sayuran lain, hasil panen kentang bisa disimpan lebih lama sampai harga jual meningkat. Di balik kelebihan itu, banyak kendala yang harus dihadapi pekebun dalam menggunakan tanaman kentang, terutama dengan serangan hama dan penyakit. Jadi saya tahu kalau kentang atau kumeli itu merupakan tanaman sayuran yang sangat penting bagi petani dataran tinggi karena hasil panennya lebih untung atau besar dan bisa disimpan lama. Lalu saya pun tahu bahwa luas pertanaman kentang di Indonesia pada 2005 lebih dari 63.000 hektar dengan produksi lebih dari 965.000 ton per tahun. Jadi saya pun jadi mengetahui bahwa luas pertanaman kentang di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2005 itu luasnya sampai 63.000 hektar dengan produksinya yang lebih dari 965.000 ton per tahun. Dan kebutuhan bibit rata-rata per hektar adalah 1,5 ton atau secara keseluruhan sekitar 91.500 ton per tahun. Kebutuhan bibit sebanyak itu sebagian besar masih ditingkatkan dari luar negeri, terutama Belanda dan Jerman. Saya pun jadi tahu bahwa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa produksi kentang di Indonesia rata-rata berkisar 10 sampai 40 ton per hektar atau rata-rata 30 ton per hektar produksi kentang itu. Umumnya produksi kentang di Indonesia hanya untuk kebutuhan konsumsi segar. Belum ada pabrik yang mengolahnya menjadi makanan awetan. Di luar negeri, terutama Belanda, sekitar 28,6% dari produksi kentang dimanfaatkan oleh pabrik pengolahan hasil seperti keripik dan tepung kentang. Jadi intinya di Indonesia itu belum ada pabrikan yang mengolah kentang. Jadi kentang itu masih dijual segar saja. Kalau seperti di Belanda dan Jerman, kentang itu dijadikan keripik dan tepung. Keripik kentang dan tepung kentang. Dan saya pun jadi tahu dari buku ini kalau kandungan vitamin dan mineral setiap 100 gram kentang adalah vitamin B1 nya itu 85 IU, vitamin B2 nya 40 IU, vitamin C nya 25 mg, fosfornya 60 mg, besinya 0,8 mg, kalsiumnya 10 mg, dan lemaknya 0,1 gram. Jadi saya pun jadi tahu kalau kandungan vitamin dan mineral pada setiap 100 gram kentang itu ini. Dan saya pun membaca kalau di Indonesia gejala kekurangan gizi pada anak-anak balita masih cukup tinggi, yakni sekitar 30%. Selain itu, 7% dari jumlah wanita mengandung dan 3% dari wanita menyusui masih menunjukkan gejala kekurangan protein. Dalam hal ini, kentang mampu memberi sumbangan yang tidak kecil. Jadi intinya kentang itu gizinya itu sangat banyak, jadi sangat bermanfaat. Jadi hal ini dapat dilihat dari kandungan gizi pada berbagai jenis makanan berikut. Jadi kentang itu kandungan gizinya sangat besar. Saya pun membaca bahwa tanaman kentang merupakan tanaman semusim, yaitu tanaman semusim anual berbentuk rumput.
tanaman ini mampu berbunga, berbuah, berbiji, serta mampu membentuk umbi di dalam tanah maupun di udara. Berikut ini ciri-ciri tanaman kentang, yaitu daun. Yang pertama daun, yang kedua ada batangnya, yang ketiga ada umbinya. Jadi kentang itu ada daun, batang, umbi, buah, bunga, dan ya. Jadi kentang itu adalah tanaman umbi. Oke, sekian saja apa yang saya sudah baca dalam seminggu kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.